Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emak-emaknya belum kedengeran. Iya, belum kedengeran. Saya tahu di belakang. Ngucapin salam itu hukumnya sunnah. Saya ulangin, ngucapin salam hukumnya sunnah. Jawabnya hukumnya wajib. Jadi kalau saya salam kok enggak dijawab, berarti yang dosa bukan saya, tetapi yang enggak mau jawab. Nah, ini udah ngaji pertama udah dapat ilmu. Ya, jadi ngaji itu dapat ilmu, bukan dapat perut sakit. Karena ustadznya lucu. Sekarang lagi tren itu ustadz lucu. Ustadz kok lucu, siapa yang ngajarin itu? Ya, saya ulangin. Ya gitu Pak sound system, nggak usah pakai echo ya, biar kental aja suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah senang yang ganjil-ganjil. Ya, saya ulangin. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil dan Allah senang yang ganjil-ganjil, bilangan ganjil. Allah senang. Tadi baru 2, nah sekarang biar Allah senang saya ulangi 3 kali karena 3 adalah angka ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Para guru, para asatidzah yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang saya muliakan Bapak Lurah Satria Jaya yang baru sekali memimpin kita, ya kan, baru tahun ini, nanti mudah-mudahan pilihan lagi, kita dukung lagi Pak Lurah. Ya, Pak Astarajan, mudah-mudahan kita doakan beserta keluarganya besar, keluarga besar semuanya dari Pak Astarajan, semuanya diberi kekuatan, kesabaran untuk memimpin kita semuanya dalam rangka memakmurkan, mensejahterakan rakyat Satria Jaya secara keseluruhan, baik yang Islam, baik yang Kristen, baik yang Buddha, baik yang Hindu, baik yang Konghucu, semua warga harus diurusi
nggak boleh pilah-pilih. Nah itu pemimpin. Iya, maulid kudu datang sampai selesai, minimal air kudu nyumbang, ya gitu Pak. Pak Umar udah nyumbang belum? Alhamdulillah. Kalau belum minta sekarang. Jadi Pak Astarajan informasi, lurah selama saya di sini itu udah ada 3 kali lurah perasaan saya. Tapi saya kalau punya hajat, yang ngelarang saya nemuin Pak Lurah ini hanya Pak Lurah Rajan. Guru, ngapa Pak Lurah? Jangan guru yang ke rumah saya, jangan guru yang ke kantor saya yang akan datang ke guru. Ini akhlaknya, ini saya senang Pak Rajan ini. Ini pejabat yang asli itu begitu, datengin kiai, bukan kiai, bukan ustadz yang ke rumahnya, apalagi bawa proposal. Iya, ini Pak Astarajan bener nih, saya nggak ngalem, nggak, kalau bahasa sini bukan ngalem saya. Terus tiba-tiba naik motor set, oh iya guru, oh iya yes, ngobrol ngalor ngidul, termasuk mau nyalon lurah ini. Dulu saya panggil ke rumah Pak Rajan, ini boleh dicontoh, ke rumah sendiri. Terus saya tanya, Pak Rajan nyalon lurah mau ngapain? Loh, saya mah tegas bu orangnya, saya ini orang Jawa Timuran, nggak bisa saya nutup-nutupin, pura-pura. Itu orang Jawa Timuran tuh nggak bisa begitu. Merah ya merah, hijau ya hijau, seneng silakan, nggak seneng ya wis. Itu orang Jawa Timuran. Jawabannya Pak Rajan waktu itu saya masih ingat, ini Pak Kiai, saya pengen ngabdi di masyarakat. Pengen saya ngabdi di masyarakat. Itu dulu awal-awal Pak Lurah ya, masih inget tuh. Oh gitu. Tambah saya bilang, udah Pak Rajan, rumahnya begitu aja ya, jangan pakai dirubah-dirubah. Dagang mebel jangan pakai dihilangin. Kan dagang mebel itu, Bapak Ibu kalau pengen mantu, pengen beli lemari dan teman-temannya, hubungin Pak Lurah. Insya Allah harganya tetap, nggak tambah murah, nggak, tetap aja. Iya nanti murah ya bangkrut Pak Lurah. Iya tetap. Ya maka sampai sekarang ya dagang, rumahnya ya begitu memang iya, cuma mobilnya kayaknya udah ganti kayaknya. Ya, nah, iya kali, saya pernah lihat, oh mobilnya, ya wajar lah, lurah mobil baru ya wajar-wajar saja lah. Iya, wajar. Terus waktu itu masih ingat jembatan di sono di Kali Jambi itu masih begini-begini. Saya bilang gini Pak Lurah, kalau pengen jadi, waktu itu belum lurah, Pak Rajan kalau pengen jadi turunin sirtu 2 truk apa 3 truk di jembatan Kali Jambi, gelar. Nanti saya bikin spanduk, duit pribadi saya, jangan ngasih duit saya, belum tentu kayaan lurah sama saya. Iya waktu itu bu, tanya ini orangnya masih hidup kok. Wah, akhirnya saya bikin spanduk, saya taruh di pinggirnya. Setelah menggelar sirtu, saya tulis terima kasih Pak Astarajan, mudah-mudahan barokah nguruk jembatan yang waktu itu masih rusak Pak ya, yang udah lama di sini. Nah, mudah-mudahan terpilih menjadi Lurah Satria Jaya. Akhirnya terpilih. Ya, akhirnya terpilih. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan Pak Astarajan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah. Tadi udah disampaikan ya, ibu-ibu barangkali mau ngurus apa kok susah. Kalau memang susah bener boleh kok, lewat saya boleh. Pak Ustadz, Pak Yai katanya Pak Rajan gampang, nanti bisa saya telepon Pak Rajan kalau memang sulit. Loh kemarin ngobrolnya katanya gampang kok sulit. Ya Bu ya,
barangkali mengurusin KTP sampai 3 bulan gak jadi, dioncok aja orangnya ada. Datangin aja kok sulit banget. Kalau bayar sesuai dengan ketentuan pemerintah ya sah-sah saja Bu ya. Wong sekarang mohon maaf pipis aja 2.000 Pak ya. 2.000 pipis itu 2.000. Uang kita 5.000 nggak ada kembalian suruh pipis lagi. Nah itu zaman sekarang. Iya. Maka sekali lagi yang saya hormati Bapak Lurah Satria Jaya, Bapak Astarajan, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa memimpin Satria Jaya lebih baik lagi daripada masa-masa yang dahulu. Bapak Kadus yang saya hormati, Bapak Babinsa, Pak Sodik, ini wali santri Bu, anaknya mulai yang paling gede sampai yang paling kecil itu ya ngajinya di tempat saya Pak Babinsa ya. Saya doakan mudah-mudahan anaknya soleh solehah ya, mudah-mudahan Pak Babinsa, Pak RW, Pak RT semuanya. Wabil khusus yang punya masjid Pak Umar, DKM ini ngundangnya ngoncok sendiri kemarin ke rumah. Ucuk. Apa Pak? Mau ngundang Pak Yai, ngapain? Juru ceramah maulid, jangan saya mulu ngapa? Saya bilang gitu. Lah udah lama Pak Yai. Saya ini orangnya kan nggak mauan Pak, karena saya bukan kiai pengangguran. Ya, kalau ngundang nggak kenal-kenal amat tuh, jangan ngundang saya lah. Ya, saya ngajar alif bata aja di pesantren. Ya, bukannya nggak pengen diundang Bu, tapi kadang-kadang itu Pak Lurah saya itu ceramah di mana-mana didengerin kagak, pada main HP. Ada yang main HP enggak itu belakang itu? Nah, dimatiin HP-nya, kecuali ngerekam boleh. Mau main game kok Pak Lurah. Lah kan sewot saya. Ustadz juga manusia. Ya, didengerin nggak paham, nanti datang ke rumah nanya. Ya, saya bilang udah dah, ya udah bismillah, tapi jangan itu ya, jangan lama-lama, saya ceramah paling setengah jam, saya bilang gitu. Wah jangan Pak Yai, oh jangan ya, bagaimana setengah jam aja ya Bu ya, setengah jam cukup Bu ya. Ini udah 20 menit, jadi tinggal 10 menit. Pak Umar yang saya hormati beserta semua pengurus DKM Masjid Nurul Husna, mudah-mudahan jariah fisiknya, jariah tenaganya, jariah capeknya untuk mengurusi masjid dalam rangka li'ila'i kalimatillah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa kok kita maulid? Ya Bu ya, nanti pulang dari sini pokoknya Ibu kudu jadi orang baik. Itu maulid itu loh. Makanya di sini kan ditulisin, cuma di sini kok cuma generasi muda, yang tua nggak disebut ini. Ya tadi saya batin dari bawah, kok generasi muda doang yang dibenerin itu. Generasi tuanya kok nggak disebut itu. Orang maulid itu satu niatnya itu pengen besok di akhirat ditolong oleh Rasulullah. Besok kita itu besok akan nggak punya apa-apa menghadap Allah itu Bu. Lah itu ada syafaat Nabi. Makanya sering kan MC itu yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat. Kan begitu tuh MC pinter-pinter banget kalau ngomong. Iya, syafaat itu pertolongan. Kita besok ditolong oleh Rasulullah kalau mau maulid begini. Yang nggak mau maulid nggak ditolong. Karena ada juga kelompok Pak Lurah Islam juga tapi nggak mau maulid. Maulid itu kan memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Cuma di Indonesia itu walaupun bulan maulid udah habis ya tetap aja maulid. Nggak haram enggak. Wong maulid diperingati tiap saat aja masyarakat masih kayak begini Pak Lurah. Nggak tahu halal haram dan seterusnya kira-kira. Ya apalagi ini maulid kagak boleh. Maka di Indonesia, Islam Indonesia beda sama Islam di Timur Tengah, nanti saya terangin. Di Indonesia mulai tingkat RT, lurah,
sampai istana negara sekarang mengadakan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah ini pergantian pemimpin dari Pak Jokowi Dodo. Jangan reseh loh. Ini kadang-kadang ada ustadz reseh-reseh banget, pakai gamis, pakai ikel, manggil Pak Jokowi Dodol katanya. Itu kalau boleh nimpuk saya timpuk itu Pak Sodik saya itu. Karena ada sekarang penceramah nyaci maki pemerintah itu. Istana-istananya dajjal, presiden goblok, menteri agamanya goblok. Ada yang begitu enggak? Siapa orangnya? Jangan nyebut, saya enggak nyebut nama kok. Yang begitu kagak boleh. Ente nyari makan di Indonesia nyaci maki pemerintah. Ada yang begitu itu. Nyaci maki pemerintah, nyaci maki presiden, lalu nyari makan di sini lo, bukan orang sini lo. Kagak boleh, tobat lo begitu itu. Ini biar nggak ikut-ikutan nih Bapak Ibu. Nyaci maki pemerintah nggak boleh, kita doain. Saya ini bukan pendukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud MD. Kalah nggak apa-apa, itulah pilihan, bukan dendam. Kalah kok ngamuk. Ada yang begitu orangnya. Mana orangnya? Ngaku. Nah sekarang Pak Prabowo dengan para menterinya, para wakil menteri dan wakil presiden lagi kumpul di Magelang sana. Karena emang saya seneng Bu, sistem militer itu cocok sama pesantren saya, makanya pesantren saya nggak laku karena disiplin ya Pak Sodik ya. Militer itu disiplin, jam 3 bangun, tank jam 3, lewat semenit push up 1000 kali. Pesantren saya ketatnya pol-polan. Dulu orang sini banyak kayak luda, mundur teratur satu, habis tinggal si Salwa itu. Mana Salwa itu? Ada Salwa. Iya, tinggal Salwa sama siapa berapa orang itu. Yang gede tinggal Elsa itu. Habis. Kalau yang jamaah setia tinggal Pak Arya ini. Pak Arya ini satu-satunya Bu, sholat subuh jamaah di pesantren saya sebutet. Ya ini Pak Arya ini apal saya, subuh ngikut aja ngaji Riyadhus Shalihin setiap hari Pak Lurah. Dalam rangka apa? Ini dalam rangka mendidik orang-orang supaya kenal agama tuh. Pak Lurah nggak usah ngajarin agama, nggak makomnya, dan nggak usah banyak wiridan. Lurah jam 9 pagi masih di masjid. Lurah kurang pinter itu. Loh gimana Pak Ustaz? Lah lurah itu wiridannya ngurusi rakyat. Camat itu wiridannya ngurusi rakyat. Bupati wiridannya ngurusi rakyat. Sampai presiden wiridannya ngurusi rakyat. Lah kiai baru wiridannya itu di masjid, di musola, di pesantren. Nah ini nggak ada Bu yang nerangin begini nih Bu. Ya hanya orang satu ini nih yang semakin hari semakin gemuk katanya. Pak Kiai kok gemuk? Alhamdulillah dikasih makan. Ya alhamdulillah. Mau saya makannya cuma sekali Pak Lurah saya. Betul, saya sehari itu makan sekali. Cukup saya. Iya. Enggak kemaruk kayak orang hidup. Karena al-aqilu, orang yang berakal. Orang yang berakal itu hidup ini bukan untuk makan. Ya'kulu liya'isha. Ini diangan-angan. Pokoknya pulang dari sini kudu pinter aja itu saya itu. Iya. Pulang dari sini kok tambah senang tidur, itu kiainya berarti kurang manjur itu omongannya itu. Oh, pulang dari sini tambah nanti subuhnya kosong, awas. Habis maulid sampai jam 11 sampai setengah 12, besok tinggal Pak Umar sama makmum satu. Nah, kalau begitu mendingan gak usah maulid-maulidan. Maulid kota masjidnya sepi, lah gak boleh.
Al-akil, orang yang pandai, yakulu, makan itu al-akil. Kalau ngartiin kitab begitu Pak, ini di pesantren saya adanya. Iya, Satria Jaya sekarang punya MTS NU El-Huda loh. Pak Lurah udah saya suruh ngucapin selamat tuh, di pinggir-pinggir jalan udah dipasang. Jadi al-akilu, adapun orang yang pinter, yakulu itu makan al-akil liyaisha, asalnya li'an yaisha, buang an. Ini kalau bukan orang pesantren sampai kiamat gak bisa. Makanya kalau bukan orang pesantren jangan megang speaker ceramah, ngerusak itu ya Pak ya. Kalau bukan orang pesantren jangan megang mic, nanti rusak. Ibu-ibu bukan jebolan pesantren jangan ceramah, ngawur nanti. Iya, saya nggak pernah ceramah ilmu kedokteran Pak Lurah, saya nggak pernah jontek begini obat ini, nggak pernah saya. Kalau saya kok ngomong begitu, dokter banyak yang ngamuk, itu Pak Ustadz bukan ahli dokter kok pakai ngomong dokter ilmu kedokteran, sekolahnya di pesantren ngomong begitu, dimarahin saya. Saya juga nggak pernah ngomong tentang TNI bla bla bla, saya nggak ngerti. Iya, saya nggak pernah ngomong bangunan, saya nggak lurah. Nanti kalau saya ngomong salah. Tapi saya juga boleh marah kalau bukan orang ahli agama tapi ngoceh sama agama, ngoceh tentang agama, dia nggak ngerti, baru disuruh nasib aja nggak tahu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu si Salwa sama Bilqis sama siapa lagi itu, Jasmine apal itu. Ini kok sepi kayak ada hantu ya, kayaknya serius ini, serius. Ini serius Pak Jati ini, Pak Jati ini, Pak Umar serius ini Pak, mau tandanya saya diem serius. Jadi orang pinter, ibu-ibu, al-akil yakulu liyaisha. Tapi al-jahil, orang pinter, dia makan itu untuk hidup. Tapi al-jahil, adapun orang bodoh, orang bodoh itu bagaimana? Yaisu, hidup, liyakula, untuk makan, matanya melek, nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk. Siang dikit ketoprak, ketoprak. Mau tidur rujak, rujak, rujak. Ngobrol di bawah mangga ngerujak lagi. Entar malam mie ayam, makan mulu sampai mangap-mangap, mau najak masih nanya nasi uduk. Uduknya mana Neng? Udah najak, lehernya udah di sini, ini rohnya. Lo kok masih nanya makanan? Karena apa? Dibimbing oleh nafsu, senengannya makan. Maka nggak pantas lah orang udah umur 40 tahun kok masih seneng makan, tuh nggak pantas. Apalagi masih seneng TikTok, seneng YouTube, masih seneng selfie sambil ngangkat kaki. Tuh, ini banyak yang ketawa, ini kayaknya banyak yang pengalaman ini. Iya, nah orang umur udah 40 tahun kok masih senengannya selfie, makan bakso di selfie. Saya ini kalau jalan suka ngelihat Pak Lurah, ibu-ibu ada 5 biji naik motor itu selfie di pinggir jalan. Ini memedi apa orang? Iya, kok senengannya selfie itu loh. Biasanya orang yang senang selfie itu cepat mati Pak. Sono di sini mah kagak ada satu. Iya, ya kalau begini selfie mau wajar ketemu Pak Lurah. Wong saya ini udah bayangin Bu, seandainya saya jalan di samping saya Raffi Ahmad, kira-kira ibu mau selfie sama saya apa Raffi Ahmad? Nggak laku Kiai mah, jujur ini, yakin. Padahal nggak ada perintah Rasul deketin itu artis, kagak ada. Adanya deketin itu kiai. Tapi tadi jawabannya itu bener 1000%.
nggak bisa bohong itu hatinya. Bener kok Pak Yai Hasyim jalan sebelahnya ada Raffi Ahmad sama istrinya Nagita. Loh kok apal Pak Ustadz? Ya bocah-bocah ini pada ngomong ya Ustadz cerdas apal, kira-kira yang diserbu kok Raffi Ahmad, yakin saya. Padahal hadis gak ada itu cerita begitu tuh. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikuti kiai. Kenapa kok harus ngikut kiai? Kiai itu akan menjadi penerang di dunia dan di akhirat. Gak ada ikuti artis itu. Tapi sekarang masyarakat mulai kota sampai ke Wampung Beruk gitu loh, itu artis yang didewa-dewakan saudara. Anaknya lahir mudah-mudahan kayak Raffi Ahmad, mudah-mudahan kayak Raffi Ahmad. Belum pernah dengar mudah-mudahan kayak Pak Kiai Hasyim, ya Allah, enggak, belum pernah dengar. Tambah antipati. Amit-amit jangan kayak kiai, susah banget hidupnya itu, mana jam nggak bisa main bulu tangkis. Pak Lurah masih bisa main bulu tangkis. Iya, nggak bisa berenang. Iya, jalan-jalan juga nggak enak. Persebar salah di rumah mulu, mendingan jadi orang biasa aja. Ayah artis tuh enak tuh, rumahnya aja 30 miliar. Nah saya bangku aja, pesan Pak Lurah itu, saya bangkunya punya bangku itu dari Pak Lurah, tapi bayar ya Pak Lurah ya, nggak gratis. Saya tanya Pak Lurah, emang mentang-mentang kiai gurunya Pak Lurah terus gratis? Kagak, bayar saya. Pak Lurah bikinin bangku biasa ngapa? Berapa harganya? Bayar. Iya, wong saya itu tipe orang nggak seneng gratis itu. Iya. Enak jadi kiai itu, enak jadi kiai itu. Tapi orang sekarang nggak ada anak yang dikader jadi kiai. Iya, yang ngaji di saya itu habis tuh orang sini tuh, karena semuanya pengen jadi pengusaha. Padahal maksud saya itu, saya tak gembleng ilmu agamanya, nanti jadi lurah yang santri, jadi babinsa yang santri, jadi DPR yang santri, jadi pejabat yang santri. Itu maunya saya, tapi kagak laku. Pejabat bangunnya tetap 3:30, sholat subuhnya masih kunut, trawehnya masih 23. Itu loh saya pengen begitu Pak Lurah, gak korupsi, gak nakut-nakutin warganya, dilindungi itu warganya. Itu loh pengennya saya. Makanya saya mati-matian Bu, bismillah, mendirikan pesantren di tengah perumahan yang masyarakatnya sudah nggak begitu doyan agama, doyannya sekolah umum. Coba diangen-angen Bapak Ibu, sekolah umum itu pelajaran agamanya cuma 2 jam seminggu. Silahkan yang guru, Bu, anak ibu 1 minggu diajarin agama 2 jam. Ini belum karo gurunya ngobrol di kantor 1/2 jam. Gurunya sakit perut, gurunya hamil, cuti melahirkan, ibu anaknya dapat apa? 2 jam. Kemarin Pak Babinsa nangkep anak-anak muda tawuran, samurainya diambil. Siapa yang salah? Ayo angen-angen Bu ya. Kok ibu-ibu sekarang kok bangga banget kalau sekolah umum terus nggak disuruh belajar agama. Maka akhirnya generasi kita itu generasi yang nakal Pak Lurah, nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah, nggak takut sama Allah, nggak kenal Rasulullah. Akhirnya anak-anak muda senengannya tawuran. Tawurannya itu hanya modal WA. Jam 2 malam di WA itu grupnya, jam 2 kita kumpul di Kali Jambi. Kebetulan santri saya ada yang ikut 2 orang. 2 orang di WA, modalnya di WA.
Hebat amat ini setan ini. Hanya bermodal WA jam 2 malam kita kumpul, kita mau tawuran di Kali Jambe dengan kelompok sebelah. Datang itu ke Kali Jambe. Ada yang tangannya putus jari-jarinya itu. Apa ini? Anak muda kita apa ini? Coba mikir. Apa ini yang kita harapin? Nah kok tiba-tiba kita kok saling bunuh, itu siapa yang ngajarin ya? Belum lama di Kali Bekasi ada 7 mayat anak sekolah gara-gara tawuran. Ada polisi lari kabur loncat ke situ mati. Itu pun jam 2:30 pagi. Bapak ibu pengen begitu punya anak, monggo silakan. Kok bangga terhadap sekolah umum tuh? Ini Pak Menteri kudu tahu. Sekarang Pak Menteri Dikbudnya sekarang orang Muhammadiyah, Sekjen Muhammadiyah, Pak Mukti, kenal saya. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan. Iya, mudah-mudahan juga Pak Prabowo mikir rusaknya masyarakat karena jauh dari nilai-nilai agama. Itu udah rumus. Siapapun nggak punya agama akan rusak dia hidup. Udah jaminan itu. Agama itu yang menyelamatkan manusia. Dan agama itu tempatnya bukan di sekolah umum atau sekolah-sekolah yang ada label Islamnya, tapi agama itu tempatnya di pesantren. Pesantren 24 jam ibu-ibu. Saya itu udah bangun 4:30, 4:30 udah banyak yang datang ke pesantren saya, Pak Lurah. Dari Blok M, dari Butet sini, Pak Arya ini diantaranya. Sholat subuh berjamaah, saya ajak wiridan 1 jam. Mulai 4:30 sampai jam 5:30 wiridan, saya ajak zikir biar hatinya nggak keras kayak batu karang. Saya tutup dengan membaca suratul Waqiah biar kagak pada melarat. Saya sedih orang Islam kalau miskin tuh Pak Lurah. Orang miskin-miskin itu ya biasanya orang Islam. Cina miskin tuh ada tapi sedikit. Nggak pengen kaya Bu. Kaya Bu biar gagah. Usaha iya deketin Allah gitu loh. Kalau Bapak Ibu takut sama ular, takut sama macan, takut sama singa, kemana Bu? Halo? Mikir apa mikir ini ya? Kalau ibu takut sama ular, takut sama macan, takut sama harimau, takut sama singa, ibu kemana? Kemana? Jawab, salah nggak saya marahin, kok takut banget sih? Biasanya kalau saya pada takut, padahal saya nggak marah saya. Salah ya saya lempengkin, namanya orang biasa. Kalau kita takut kepada makhluknya Allah, lari menjauh. Lari, ada ular kok tambah dideketin, dipatok mati. Ada singa begini kok ditambah samperin ya dimakan habis. Kalau kita takut kepada makhluk, Bapak Ibu, lari, selamat. Tapi kalau Bapak Ibu takut kepada Allah, mendekat. Ini ngomongnya takut kepada Allah, senangannya tidur. Terutama ibu-ibu loh Bu. Makanya saya garap betul ibu-ibu. Bapak-bapaknya nakal-nakal dikit biarin dah. Iya, dengerin Bu ya. Ibu pengen punya anak soleh. Kok ibunya senangannya makan, selfie, berenang, sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Monggo loh, saya hanya nyerangin aja. Mau silahkan, nggak mau ya rapatein, saya kata orang Jawa. Ya Bu ya, ibu ini nih yang kayaknya serius dengerin. Ya nanti 2:30 bangun, ngambil wudhu. Kira-kira air wudhunya jadi emas. Itu kira-kira jadi wudhu apa ngitung emasnya?
Kayaknya langsung, ini yang saya cari, ya Allah, ya Allah. Dari dulu saya nggak punya emas, ini kok jadi. Loh, ada ibu-ibu soleh jam 2 malam bangun ngambil air wudhu di kampung. Di kampung kan ngambil air dari sumur. Ketika diangkat, itu ember kecilnya itu penuh dengan emas. Diangkat, ibu-ibu itu hanya begini, Bu, ini contoh, Bu, biar nggak maruk duit ibu-ibu. Ya Allah, mboten niki engkang kawula kersakake ya Allah, bukan ini yang saya minta ya Allah, saya nggak minta emas, saya minta air, saya minta wudhu, saya mendoakan anak-anak saya ya Allah. Dicemplungin lagi, Bu, ngambil lagi, keluar emas lagi itu. Sampai 3 kali berubah jadi air. Maka ibu solihah tadi wudhu dan sholat sunnah malam dan mendoakan anak-anaknya. Maka anaknya nggak ada yang tawuran, anaknya nggak ada yang nendang, disuruh ngaji nendang anak sekarang, disuruh sholat melotot anak sekarang, disuruh baca Quran tambah marah, dan seterusnya. Kenapa? Ini produk orang tua yang lari dari Allah, saudara-saudara. Ayo bapak-bapak mikir, jangan enak-enakan. Punya anak dititipin kok enak-enakan, hanya modalin, ono sekolah lo, terus bapaknya hanya main HP, ibunya main HP, hanya mungkur-mungkuran, apa ini, nempel punggung, sono madep sono, sono madep sana. Itu zaman edian Pak Lurah. Dulu itu orang kampung ngobrol sambil ngopi, pisang goreng, singkong. Saya ini orang Jawa Timur, istri saya orang sini Pak Lurah, ya Pak Lurah udah kenal orang Cibuntuk. Mang Bedul ini temennya Pak Lurah. Pak Lurah Cibuntuk itu mamang saya, istri saya itu mamangnya. Pak Lurah kenal, Mang Bedul namanya, Abdurrahman sebetulnya dipanggilnya Mang Bedul. Di kampung saya itu biasa, Bu, ada istilah pasilan. Tahu pasilan, Bu? Jam 2 siang, setengah 3, ya singkong direbus sambil ngopi, ya keluarganya ngobrol. Sekarang kita nggak nemu itu. Habis makan ya udah masing-masing megang HP, anaknya megang HP, ibunya megang HP. Ingat-ingat, Bu, al-katibu, orang yang menulis, kal khatibi, itu bagikan orang yang bicara. Saya ulangin ya, ini yang senang-senang nulis di WA, di grup macam-macam ini. Al katibu, orang yang menulis, kal khatibi, bagikan orang yang bicara. Kalau bicara nyakitin orang dosa, kurang ajar lo, dosa nyakitin orang. Ibu nulis, kurang ajar lo, sama hukumnya. Ingat-ingat, Bu, kata Quran begini, tapi ini belum waktunya sebetulnya. Iya, belum waktunya. Besok di hari kiamat itu tidak ada badan kita, mulut kita bicara enggak. Yauma nahtimu, ditutup besok pada hari kiamat. Ala afwahihim, mulut kita ini ditutup Pak Lurah, ditutup mulut kita, nggak bisa ngomong. Tapi yang ngomong tangan kita, yang ngomong kaki kita besok. Ibu-ibu nggak bisa ngomong besok, mulutnya ditutup oleh Allah. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah, besok pada hari kiamat, nahtimu, kami kunci, mulut-mulut mereka dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan akan bicara tangan-tangan mereka. Ini tangan kita besok ngomong.
Ya Allah, ini orang waktu di dunia kerjaannya hanya ngerumpi di bawah pohon sambil nonton TikTok. Ini orang kerjaannya makan barang haram. Ini kerjaannya orang hanya dangdutan sambil senam. Seneng kalau udah senam, pakaiannya seksi Pak Lurah, terus ditonton orang banyak. Suaminya ikut nyelpi. Istrinya dilihat orang, suaminya seneng, itu suami edian namanya. Oh, ada istrinya dilihat orang kok suaminya seneng. Istri itu semuanya harus dinikmati oleh sang suami. Lalu dilihat orang kok seneng. Ada yang begitu Pak. Jangan-jangan semua mau dijem begini. Ini saya ngomong, saya nggak bikin saya Bu, ikhlas karena Allah aja saya. Ya, karena saya ini galau betul masyarakat sekarang ini. Jilbaban ya jilbaban, tapi akhlaknya kayak artis. Apa enggak bahaya ini? Asa tanggal merah, jalan-jalan yang dituju adalah Masjid Al-Jabbar. Pulang-pulang nyolong Quran. 8.000 Quran di Masjid Al-Jabbar hilang. Dianggap kalau Quran di masjid itu milik bersama. Goblok. Nyolong itu hukumnya Bos. 8.000 Quran Pak hilang Pak. Dibawa pulang. Di sana berenang sambil gelar apa? Itu tikar sambil makan. Ini masyarakat opo ini? Gila-gilaan Bu orang sekarang itu. Makanya saya nggak laku Bu. Pesantren saya dipelototin Bu. Oleh kanan kiri dipelototin. Bener ini saya ngomong asli dah. Saya ngaji setiap hari Riyadhus Shalihin. Sekali lagi itu yang di sini yaitu si Salwa itu yang kecil itu ngikut sama Elsa. Yang lainnya mangap udah. Ampun Pak, nggak, jangan dibangunin subuh nggak apa-apa. Ntar sekolahnya ngantuk. Loh, kok ada begini ya? Loh, kok tambah sekolah dipentingin, itu siapa yang ngajarin? Kalau saya daripada nggak ngaji, mendingan nggak sekolah. Ijazah beli, bisa beli Pak Lurah. Kalau nggak punya ijazah pesen saya. Santri saya banyak yang beli ijazah Bu. Nah, daripada sekolah nggak dapat apa-apa. Jam setengah 7 udah berangkat sampai jam 4 sore. Dengerin nih yang punya anak sekolah. Jam 4 sore pulang langsung kerja kelompok sampai jam 7. Habis itu pulang langsung ngerjain PR sampai jam 1 malam. Ini anak mau dibikin apa saudara? Ini pejabat-pejabat negara kudu ngerti. Wah, ini masyarakat, anak-anak kita ini bagaimana besok di akhiratnya? Gak ada yang mikir Bu. Saya doang yang jerat-jerit begini. Iya, ono saya bangun tuh yang baru tuh hampir 3 miliar tuh Bu. Pak Umar nyumbang berapa? Belum, apa udah? Hampir 3 miliar tuh. Pak Lurah saya, Pak Lurah ini yang dukung saya terus Pak Yai. Pak Lurah ini saya suruh nyari duit yang gede belum dapat. Yang gede Pak Lurah itu bebasin kanan kiri, kita bikin pesantren yang besar. Nanti enakan Pak Kiai, sudah Pak Lurah yang jadi Kiai, jangan saya. Kalau memang saya diiri, gantiin saya. Orang Butet ngiri saya, ayo gantiin saya seminggu aja kalau bisa. Saya nggak pernah kemana-mana Bu, manteng aja di situ. Subuh, jamaah subuh, nanti duhur, sebelum duhur ada sholat duha. Sekarang ada MTSNO, jadi duha berjamaah 4 rakaat. Setelah itu baca surat Waqiah. Habis itu ntar duhur jamaah lagi, saya imamnya. Nanti asar jamaah lagi. Tanya itu yang sore itu si Jasmine sama si Salwa itu, sama si siapa yang kecil itu, Bilqis, mana Bilqis? Tuh apal Bu, santri yang unyil-unyil tuh saya apal. Ngimamin setiap sore saya. Yang kecil-kecil tuh saya didik, ayeuna. Kadang-kadang yang pagi saya imamin. Nanti maghrib jamaah, nanti isya jamaah, istirahat jam 10 malam Pak Lurah saya. Pak Lurah belum pernah ngirim beras kan?
Nah sekarang beras boleh dikirim. Ya iya dong, nanti kalau ustadz begini dibiarin, ustadznya banting setir jadi karyawan PT karena masyarakatnya cuek. Betul apa betul? Makanya biasanya ustadz itu kurus-kurus gitu, lehernya panjang, kakinya jeber, sendalnya satu merah satu hijau, karena nggak diperhatikan oleh masyarakat. Beda sama guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris belum dapat setahun sudah kredit motor, kredit mobil. Guru Al-Quran kagak ada yang ngurusin, katanya kalau bayar ngaji kok bayar. Loh emang guru pesantren, kiai pesantren nggak makan? Ada itu orang jahat kayak begitu itu. Kalau bahasa Inggris pendaftaran 2 juta dibayar, 1 bulan 500.000 dibayar, tapi Al-Quran 100.000 itu loh ngutangnya 5 bulan. Ada orangnya begitu banyak. Pokoknya saya yang ngomong itu semua benar Pak Lurah, nggak saya bikin-bikin. Nah untung ustadznya keren begitu. Iya bingung orang Pak, itu Pak Kiai itu duit dari mana ya? Pagi sarungan, sore sarungan, malam sarungan, tapi nggak usah takut Pak Lurah, saya pakai celana panjang segini nih. Jangan dikira nggak apa, nanti kalau ketabrak angin apa kata dunia? Kok duitnya banyak bener? Loh, itu yang resmiin yang lama Pak Hasyim Muzadi, Kiai Hasyim Muzadi. Jadi di Indonesia ini yang terkenal ada 3, Hasyim Asy'ari pendiri NU, Hasyim Muzadi ketua PBNU calon wakil presiden nggak jadi, Hasyim Ilyas udah masuk. Loh anaknya nggak pengen ya, anaknya kayak saya ya, nggak pengen kok, yakin itu. Buktinya nggak ada yang mau daftar itu. Bapak ibu punya anak kayak saya aja, insya Allah hidup, disamperin oleh Pak Lurah. Minumnya aja 3, Bapak berapa minumnya coba? Tuh, mah 1, bukan kiai. 3. Biasanya kalau habis ceramah begini juga diamplopin. Biasanya, saya nanya biasa Pak Lurah. Kalau enggak ya nasib. Jadi orang juga ada 3 ini Bu, biasanya bininya cakep Pak Lurah. Bininya biasanya cakep. 1 orang kaya, itu biasanya bininya cakep itu. Cakep orang kaya. Ya, kayak anaknya Pak Soeharto, Bambang Triatmojo, itu punya istri sudah cantik, tapi ngambil istri lagi Mayang Sari. Kok apal Pak Kiai? Apal. Iya orang Purwokerto cantik itu. Kaya. Anak muda mau bini cantik, kaya dulu loh. Lah cuma pripat, prikit, prit, jagain Indomaret ya. Siapa yang milih? Mohon maaf yang menjaga Indomaret ya. Hidup itu saya tanya itu Pak Lurah, penjaga Indomaret kan CS saya semua. Wong saya itu teman saya mulai tukang ojek, pinggir-pinggir kali itu teman saya. Pak Jokowi itu saya kenal Bu. Berapa kali saya ketemu Pak Jokowi itu? Bener, diajak foto, lihat fotonya di rumah saya. Iya. Pak Muldoko itu kenal Pak sama saya. Pak Muldoko itu mantan Panglima TNI. Kenal. Cuma saya nggak usah ngagul, wong saya itu orang pengurus pusat di NU, saya 20 tahun Bu. Iya. Kaya, orang kaya tong, dengerin. Di samping lu main hadroh kayak dia tadi, pinter, kerja, kaya, bini milih loh. Lalu kalau melarat, nah siapa yang mau Bu ya? Yang kedua, bini cakep, pejabat, lurah nih, pinter nih. Bininya cakep lurah. Iya, cakep. Orang pejabat, jarang bini pejabat jelek itu jarang. Jarang. Yang ketiga bini kiai. Ayo, ini ibu-ibu, cakepan mana sama bini gua? Ayo ngomong. Ayo ngomong dah. Cakepan mana ibu-ibu sama bini Pak Kiai? Jujur Pak Kiai pasti Pak, bini saya cakep. Kembang Cibuntu Pak. Iya bener. Lah Pak ono ada kiai kok bininya jelek Pak. Nasib. Ada ustadz kok bininya jelek, demek, nasib itu dah. Merata-rata Pak Kiai Pak Ustadz bininya cakep-cakep. Cuma saya nggak berani kawin lagi itu aja.
Kalau pejabat biasanya agak berani biasanya, kalau kiai takut lah. Udah satu aja udah cukup. Alhamdulillah Pak Lurah, saya dikasih anak 3. Alhamdulillah. Istri saya itu orang Cibuntu asli Bekasi Pak Lurah. KTP saya asli Satria Jaya. Jadi kalau saya pulang ke Jawa Timur di Tuban, saya bilang ibu saya, Bu, saya kesini main Bu ya. Ibu saya masih hidup, sehat ya. Saya panggil mak, kayak orang sini, mak saya kesini main mak, nengokin mak, sehat mak ya. Lah kok main? Iya wong saya orang Tambun, saya ini orang Tambun Pak Lurah. Maka kalau ada orang Bekasi, orang Satria Jaya kok bodoh, kok keblangsak, gak pandai, terus pas-pasan rizkinya, saya ikut nangis Pak Lurah. Ya Allah, warga kita ya Allah hanya di pinggir-pinggir jalan nungguin orang. Ya Allah, minta kanan kiri ya Allah, hanya bisa ngelus Pak. Iya, mohon maaf saya itu kalau jalan ke sana Pak, ke arah sono dulu itu masih banyak rumah bedeng itu Pak Lurah. Sekarang udah cakep-cakep. Iya, biar kuat gitu. Nah kalau kiainya begini, lurahnya begitu, babinsanya begitu, masyarakatnya begitu, apa enggak jos ini Satria Jaya? Loh gitu loh Pak. Punya anak kok kaleng-kaleng, saya punya anak 3, alhamdulillah. Iya, yang satu mesantren di Mbah Maimun Zubair sonono, 11 tahun orang pulang-pulang. Lah anak ibu baru ngaji 2 menit aja udah suruh pulang. Pulang lo, gua kangen banget. Ibu kok begini gimana? Saya kasih contoh. Ini ngaji pokoknya ngaji. Kalau saya ya ketawa ya dikit-dikit wajar Bu ya. Di Indonesia Pak Lurah, udah berapa menit Pak Lurah? Pak Lurah udah ngeliat jam, udah pengen pulang jangan-jangan. Iya, Pak Lurah begini-begini aja dong. Jadi kesinggung saya ini. Di Indonesia ini ada ulama top-topan, pol-polan pinternya. Orang Banten. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, masih kakeknya Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden. Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, pantes punya engkong orang hebat. Namanya Syekh Nawawi bin Umar At-Tanari, Banten. Hebat, jangan dikira orang Indonesia kaleng-kaleng. Karangan kitabnya hampir 100 karangan kitabnya itu bahasa Arab semua. Orang Arab dengerin Pak Ibu, biar kita nggak kagetan. Kita ini kan sekarang kagetan, asal ada orang pakai gamis dari Arab, Syekh gitu. Kalau ustadz yang begini kagak ada dihormatin pisan. Ini masyarakat kita ini nggak bener itu. Syekh Nawawi Al-Bantani itu orang asli Banten. Dulu mondoknya, ibu-ibu nih dengerin nih, ibu-ibu saya kasih ilmu. Pengen punya anak pinter ora, jangan cuma pengen doang di mulut. Itu dipondokin Pak Lurah. Syekh Nawawi kecil itu dipondokin di Purwakarta sini nih. Setelah mau berangkat, emaknya nih, ini ibu-ibu nih dengerin toh. Betul Bu, saya ini bukan bohong. Emaknya nanem kelapa segini nih. Pohon kelapa. Kalau bahasa Tambun, udah tong, lu berangkat sono mondok di Purwakarta. Lu jangan pulang-pulang kalau kelapa ini belum buah. Kalau kelapa ini belum buah, lu jangan pulang. Coba bandingin dengan orang sekarang. Anaknya suruh subuh jam 4 aja nggak mau kok. Jangan, nanti sekolahmu bagaimana? Dikira bener itu, ibu begitu bener. Dikira ibu begitu itu bener, dikira karena umum gitu. Emang kalau umum bener. Maka akhirnya Nawawi kecil ini mondok di Purwakarta bapak-bapak. Nih tong, dengerin tuh. Mondok di Purwakarta. Lah itu zaman dulu ya. Kiai itu nggak pakai HP, lah sekarang pakai HP, pakai telepon, pakai pos, dulu belum ada.
Lah itu ketika sudah waktunya sono pohon apa tadi, kelapa tadi buah, lah itu kiainya kok ngomong begini. Oh, kiai itu dekat kepada Allah, Bu. Tong Nawawi, udah lu pulang ya. Itu kelapa yang emak lu nanem sekarang udah buah. Kelapa itu buah berapa tahun, Pak? Nggak pernah nanem kelapa, nggak tahu. 6 sampai 7 tahun itu baru buah, nggak dicangkok kayak sekarang. 6-7 tahun baru pulang sekali itu Nawawi bin Umar waktu kecil. Bayangin orang sekarang suruh ngaji aja udah pengen, itu pantatnya udah panas jam segini nih. Lama banget Pak Ustadz, jam mau segera pulang. Bantal udah nanyain, ayo pulang, bantal belum ditempatin. Kalau di Jawa Timur tuh ngaji kok bisa sampai jam 3 pagi, Pak, dan nggak gerak. Di kita ngaji begini udah jos bener, udah ngaji sampai jam segini. Maka di Indonesia ada Syekh Nawawi Al-Bantani, itu orang hebat. Meninggal di Mekah, dikuburkan di Ma'la, tempatnya Siti Khadijah istri Rasulullah, dikuburkan di sana. Itu ada namanya Syekh Nawawi, orang Banten, yang karangan kitabnya luar biasa dan dibaca di Timur Tengah, dibangga-banggakan di Timur Tengah. Sekarang dibalik, kita bangga sama orang Arab. Kita ini bangga sama orang Arab, udah pakai gamis, udah pakai ikel, wah itu udah top-topan ini. Padahal tahu nggak Bapak Ibu, di Arab, di Saudi itu Islamnya bukan ini, nggak ada di sono, nggak ada maulid begini, nggak ada Bapak Binsah, nggak ada maulid. Maulid bid'ah, masuk neraka. Ini mulai dari situ sampai sono, besok neraka semua nih. Karena Nabi nggak pernah maulid. Ini orang Mekah, karena paham Islamnya paham Wahabi. Ini nggak ada yang nerangin, Pak. Mau kadang-kadang orang dari sono pulang udah berubah, hanya umroh 9 hari aja pulang sudah baca Fatihahnya nggak pakai Bismillah. Alhamdulillah. Di sini pakai semaker keluarga kalau ngimamin. Ya saya ini lagi ngomporin supaya jadi baik. Ya kalau ngimamin pakai mic dalam aja, nggak usah pakai mic luar, atau membaca Yasin udahlah mic dalam aja. Mau ngapain sih? Takutnya di sebelah masjid ada anak kecil lagi sakit, ada ibu-ibu habis ngelahirin sedang pengen tidur, ada bapak-bapak baru pulang kerja nggak bisa tidur. Bener nggak? Bener apa kira-kira Bu itu saya ini? Ya kan jaga dong. Bisa jadi ada orang teman kita Nasrani, ya Pak ya, kan dia nggak doyan tahlil. Jangan kasar. Lalu salah sendiri di pinggir masjid, rasain loh. Loh kakak boleh begitu. Tuh Kiai NU itu Bu ngajarinya begini. Maka Kiai itu, ini negara ini harus dijaga. Maka kiai itu tugasnya ada 2, kiai santri itu 1 jaga agama, namanya himayatuddin. Kalau agama dibakal main, santri kiai marah. PKI mau menghancurkan Indonesia dengan programnya anti Tuhan, turun kiai semuanya. Ansor turun, Banser turun, selesai dia tahun 65, 48 habis, 65 habis. Yang kedua, himayatud daulah, menjaga negara. Kalau Pak Babinsa itu hanya himayatud daulah. Beda. Pak TNI, Pak Polisi itu himayatud daulah doang. Tapi kalau ulama, kalau kiai, kalau santri itu ada 2 tugas hidupnya. 1 himayatuddin, menjaga agama. 2 himayatud daulah, menjaga NKRI, harga. Tuh hebat bener ceramahnya ini. Coba ini diikutin Bu, anteng Bu. Pejabatnya duduk ngelesot, warganya ngelesot, makan bareng-bareng, Masya Allah nikmatnya. Jadi kalau di Saudi Arabia itu Islamnya Islam Wahabi, beda sama kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Di Mesir itu Ahlus Sunnah ada, tapi namanya Ikhwanul Muslimin itu banyak Pak. Ada kelompok Islam namanya Ikhwanul Muslimin. Itu tokohnya dulu namanya, yang pertama adalah yang paling keras itu namanya Said Qutb. Awalnya Hasan al-Banna, diteruskan oleh Said Qutb. Wah, itu pokoknya negara tidak berdasarkan Quran boleh diperangin. Makanya di Indonesia ada kan, membunuh TNI boleh. Loh. Masih ingat itu dengan Abu Bakar Basir CS itu yang barusan dikeluarin itu. Nah kadang-kadang di ini ada yang ngikutin, orang butet kadang-kadang ngikut kok. Iya katanya keren, pemberani. Itu kalau bikin bom namanya Amroji, namanya Imam Samudra, semuanya alumni Ruki itu Solo. Karena punya didoktrin oleh kiainya, membunuh boleh. Karena Indonesia bukan negara Islam, negara tauhid. Nah ini kan bahaya Pak Lurah, Pak Babinsa. Kalau ini paham dibiarin, bubar ini negara. Serius Pak Jati ini. Biar pada dong. Ngaji itu pinter Bu. Ngaji itu takut sama Allah. Ngaji itu pinter. Nah kalau cuma cengenges habis itu makan bagi-bagi besek, anak kecil juga bisa itu. Maka ada anak kecil lulusan Ruki masih MTS itu SMP, ditanya, Tong bagaimana hukumnya bunuh diri itu bom, jihad itu, mati syahid. Loh mati syahid. Maka kita kemarin ada polisi menembak orang di jalan tol kilometer berapa, mati berapa, katanya syahid. Sekarang orangnya jadi pembantu Pak Prabowo. Siapa namanya? Wah nggak pernah nonton TV, nonton TV pasti artis mulu nih. Yakin itu. Namanya Haikal Hasan. Sekarang menjadi wakil Menko Info. Itu jihad itu, syahid itu. Saya sudah mimpi ketemu Rasulullah, udah disambut oleh Rasulullah. Sini saya tunggu kamu, saya tunggu kamu. Jadi ngelawan polisi itu jihad katanya. Ajaran apa ini? Yang ceramah cuma saya doang Bu, begini Bu. Lah orang mau ngelawan negara kok jihad. Orang ngelawan negara, kalau ada orang butet ngelawan negara, tembak mati Pak Babinsa. Itu namanya tauhid gitu. Pemberontak gitu. Begini nggak paham Pak orang sekarang ini, ketinggian saya ini. Aturan sholat saja yang khusyuk, habis itu makan-makan, habis itu si Al-Jabar. Itu apa itu? Loh, yang ketawa itu pasti sering itu kesan. Jangan dikasih duit Pak. Kalau Wali Songo, saya ini setiap tahun Pak Wali Songo saya. Ini tahun ini Wali Jawa Tengah Pak Lurah saya. Pak Lurah ini loh yang ahli ziarah Pak Lurah ini. Sering ketemu saya tengah malam di sono di Habib Hussein ini Pak Lurah ini. Saya hobi saya nih Pak Jati. Setiap bulan saya di Habib Hussein. Ya Habib Hussein di Cilincing. Itu saya pasti ke sana. Saya nggak peduli Habib Hussein cucunya Nabi apa enggak, saya nggak peduli. Sekarang lagi rapi nasab ya. Udah pokoknya orang takut kepada Allah, walaupun orang Satria Jaya kita hormati, udah gitu aja, nggak usah repot. Orang butet takut kepada Allah, alim alama kita hormati, gitu aja kok repot. Orang Arab kok takut kepada Allah, kita hormati, gitu aja repot. Tapi kalau ngajak berontak, ya harus tahan deh, anak muda, jangan ikut-ikutan. Istana Dajjal, ada yang begitu Pak. Presiden kurang ajar. Loh, kalau saya jadi presiden udah saya tangkap itu. Lambang negara kok dijelek-jelekin. Menteri agamanya iblis. Loh, gara-gara baca Al-Quran pakai bahasa Jawa. Kan ada kan dulu, ya. Di istana baca Quran langgamnya Jawa, ngamuk kayak orang kesetanan itu. Tapi orang kita kok diem. Lah di Jawa biasa kan baca Quran, yang penting kan tajwidnya masuk.
mau Jawa kayak mau Sunda kayak tajwidnya masuk gak dibuang boleh gitu kok repot gini. Ini orang kita kan kagetan. Nah yang nerangin begini cuma manusia satu ini nih, yang nerangin cuma ini nih, percaya saya dah. Ayo berapa orang yang duduk di sini pernah ngomong begini? Kan kagak nanti ya. Di Saudi Wahabi, di Mesir Ikhwanul Muslimin, maka bikin bom. Ini agak damai nih, agak tenang kan. Kemarin terakhir di Sulawesi itu dihabisin oleh TNI, memang begitu. Nah sekarang yang agak rumit ini di Papua, OPM itu. Iya begitu itu ya, saya juga mikirin. Makanya kalau Babinsa kok kewalahan ngadepin pemberontak di Satria Jaya, boleh informasi sama saya tak ngerain santri saya. Loh santri kalau kosong bini ngaji bu, tapi ketika waktunya perang bismillah. Loh gitu pak, Hansor Banser kiai-kiai Bahasim itu perang pak. 22 Oktober sekarang diperingati Hari Santri Nasional, cuma kayaknya kurang meriah, presidennya kurang top gitu. Semuanya harus memperingati, mulai SD sampai perguruan tinggi harus itu aturan. Karena kalau tidak ada tanggal 22 Oktober, mohon maaf, 22 Oktober itu simbol kemerdekaan yang kedua, udah mau diambil oleh sekutu. Mohon maaf Pak TNI, bukan TNI yang memprakarsai perang tanggal 10 November ya, tanggal 21 kita baru nih Agustus dimerdekakan oleh Bung Karno, Agustus terus September baru sebulan, Oktober sekutu datang ke Surabaya dengan peralatan super canggih, pesawat tempur JOS, angkatan laut JOS, militer JOS di darat. Kita barusan merdeka, TNI baru pada pulang ke rumahnya masing-masing, gak ada HP, gak ada WA. Akhirnya Pak Karno sama Jenderal Sudirman bingung, iki piye ini pasukan kita lagi istirahat, lagi mencar-mencar di mana-mana, ini sekutu mau ngambil lagi Indonesia melalui Surabaya. Ini dengerin Pak, biar tahu sejarah Pak. Iya, akhirnya Pak Karno sama Panglima Jenderal Sudirman ngirim keutusan ke Tebu Ireng, ke Mbah Hasyim Asy'ari. Ini nggak ada di buku sejarah. Buku sejarah itu dimanipulasi. Iya. Yang berkuasa itu ngawur itu ngarangnya. Maka datang ke Mbah Hasyim di Tebu Ireng Pak ya, malam-malam dikit Pak Lurah lah. Ya Pak Lurah udah angop ini udah bahaya nih. Iya. Ya kopi. Kalau kurang ini saya turunin nih. Maka akhirnya utusan datang ke Tebu Ireng, sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari, minta bagaimana pendapat Pak Kiai Hasyim Asy'ari. Ini para TNI, para pasukan kita sedang istirahat di rumah masing-masing, ini belum sempat berkumpul. Cerdas itu Pak Insinyur Soekarno itu, cerdas itu Panglima Sudirman itu. Ini harus dicari orang yang bisa mengumpulkan orang ke Surabaya, yang mandi dawuhnya, ngomongnya manjur siapa ini. Maka Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu menjadi ketua umum PBNU, menjadi kiainya orang sejawa di Tebu Ireng. Maka Mbah Hasyim mengumpulkan kiai-kiai sejawa Madura berkumpul untuk membahas permintaan Pak Karno dan Pak Dirman. Maka tanggal 22 Oktober diputuskan bahwasannya membela tanah air, bukan membela Islam loh, membela tanah air dari penjajahan sekutu, hukumnya fardhu ain bagi masyarakat sekitar radius 100 km. Itu Mbah Hasyim Pak. Maka orang bondong-bondong mulai Jombang, Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Tuban, semua berbondong-bondong menuju ke Surabaya. Itu udah mulai perang November,
Udah 10 November itu udah mulai perang. Itu Bung Tomo dipanggil oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ini nggak ada buku sejarah. Bung Tomo mau perang, mau dimulai. Jangan Bung, jangan dimulai. Peperangan sebelum ada kiai dari Cirebon namanya Kiai Abbas. Sebelum Kiai Cirebon namanya Kiai Abbas datang ke Surabaya, jangan dimulai pertempuran. Ini nggak ada Pak, sejarah di buku sekolah nggak ada. Wong buku sejarahnya nggak ada, otomatis guru sejarahnya juga nggak cerita begini. Nggak tahu akhirnya. Maka akhirnya Mbah Kiai Abbas datang ke Surabaya. Tanggal 10 berkobarlah peperangan yang super hebat, dan di situ sampai Jenderal Malabi tewas. Jadi jenderal sekutu perang di dunia yang mati hanya di Surabaya, namanya Jenderal Malabi. Yang membunuh, mohon maaf, bukan pasukan perang Indonesia, tapi santri dari Tebu Ireng, namanya Harun. Namanya Harun Bu. Jenderal Malabi di mobil, Harun megang granat. Dikira Harun granat itu kayak apel gitu kali, kayak apel, kayak pisang goreng gitu. Ketika dilemparkan ke situ, ditonton Bu, ditonton. Coba saya lihatnya, ya mati bareng. Namanya orang awam. Nah, kalau TNI kan latihannya, blek lari dia. Namanya santri nggak tahu, dikirain apem gitu. Mati. Yang membunuh Jenderal Malabi adalah santri Tebu Ireng asal dari Cirebon, namanya Harun. Dan menang enak Indonesia di Surabaya itu barokah para kiai yang mati hampir 20.000 santri Bu. Paham nggak begini? Kata saya emang nggak paham, yakin dah. Iya yakin saya, karena udah nggak ada yang ngajarin begini Bu. Udah nggak ada yang ngajarin. Bapak ibunya udah sibuk urusan masing-masing, nggak pernah belajar sejarah. Maka kun hadisan hasanan, jadikanlah diri kalian cerita yang bagus. Ibu jadiin cerita. Oh saya dulu tinggal di sini, alhamdulillah saya ngediriin ini, alhamdulillah saya berbuat begini. Lah cerita yang bagus, jangan cerita yang jelek. Saya besok mati akan dikenang oleh orang-orang sesudah saya. Oh ada orang Tuban tuh bikin pesantren di Satria Jaya tuh, santrinya 50.000, pesantrennya besar, itu makomnya di belakang pesantren. Kira-kira itu yang saya pengenkan. Saya pengen mengukir sejarah yang baik, bukan hanya tidur, makan, berenang, habis itu modal. Lah apa bedanya sama binatang? Udah ini udah banyak ini. Pak Lurah udah ngantuk, Pak Lurah matanya udah merah. Ntar ini baru mukadimah loh, belum ceramah loh. Ini kalau serius jam 2 siap saya. Iya, bener. Saya kalau ngaji Bu, ibu-ibu matanya bening, bapak-bapak bening, nggak ngangkat pantat saya. Bener Pak, tapi syaratnya mau loh. Lah kalau nggak mau saya juga malu, kiai nggak tahu diri. Kesimpulan aja udah. Ya Pak Jati, udah jam berapa Pak Jati? Udah ngeliat jam aja. Ini yang sekarang udah, ini Mas Aziz ini juga rajin Bu. Ini santri saya mulai segini nih. Ini Aziz ini mulai segini nih. Jalan kaki dari sini nih. Bapakmu nggak Aziz? Kerja, masuk malam. Iya, ini Aziz nih. Dari segini loh Pak. Asal jalan kaki ke El Huda itu. Kadang-kadang saya pinjemin payung nih bocah ini. Ini orangnya masih ada. Terus sekarang ngaji subuh nemenin Pak Arya. Ada temennya Pak Arya. Ngaji subuh. Pengen saya. Kalau di sini ada seperti saya, nggak usah ke Geraha Prima, kejauhan. Tapi kalau nggak ada, jangankan ke Geraha Prima, ke Jakarta datang Bu, supaya jadi baik. Nah sekarang orang nggak mau kok. Punya guru. Harus punya guru. Besok di akhirat ibu emang masuk surga bisa sendiri. Pak, masuk surga bisa sendiri. Lah besok ditanya, orang Butet, gurumu sopo? Saha ajengan nak loh. Ajengannya mana kamu? Panutannya mana? Seperti orang ziarah gitu loh Bu. Ini Desember saya mau ziarah keliling Jawa Tengah,
wali-wali Jawa Tengah, mulai Demak, Muryasono sampai Magelang. Magelang itu kiai-kiai top. Saya biasa udah lalang buana di Magelang. Ya nginep di Magelang, nginep di Muria, nanti di Jogja nginep Pak Lurah. Kemarin Bu Lurah udah saya tawarin tuh. Bu Lurah lagi sakit, mudah-mudahan sehat. Bu Lurah lagi sakit. Ya sehat, kecapean. Saya tawarin, ayo Bu Lurah kita ikut ziarah sama pesantren El Huda. Nanti saya dudukin paling depan, tapi bayar ya tetap. Loh iya. Iya, nah kan mobil penuh nyewa. Magelang nanti deket Gunung Tidar. Udah ada yang pernah naik Gunung Tidar? Coba angkat tangan yang pernah naik Gunung Tidar. Saya sekali Bu, mangap-mangap. Itu ada Syekh Subakir itu petilasannya. Jadi ada Syekh Subakir dari Iran itu datang ke Jawa. Ini Jawa masih hutan. Asal ada orang datang mati tinggal tengkorak. Karena waktu itu setan makan orang. Syekh Subakir datang dari Iran, nancepin di atas Gunung Tidar. Saya, anak-anak saya, Bu Ustadz saya ajak naik, kagak ada ojek. Waduh, saya berhenti setiap berapa, tinggi pol-polan, turunnya seenak. Saya naik ke sana Pak, Gunung Tidar. Wah, itu nggak ada ojek. Petilasan Syekh Subakir. Maka setan dedemit di Pulau Jawa ini aman, itu gara-gara dikasih tumbal oleh Syekh Subakir dari Iran. Paham begini Pak? Nggak paham kan? Ya paham dari mana, wong ngajinya nggak begini? Ya ngajinya nggak begini, asal baca Yasin, tahlil, sudah bagi besek. Yang nggak nambah pinter ibu-ibu, Pak DKM boleh ngumpulin Yasin, tahlilan, tapi ada yang ceramah model begini nih. Ada yang ngajakin baik, sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis, sumbernya kitab kuning. Lah itu pesantren saya pengen begitu, pengen banget saya. Orang sini mau ke sana, saya didik. Ayo bapak ibunya, ayo anak-anaknya. Kalau di sini ada nggak usah ke sana. Tapi kalau nggak ada wajib Pak. Nah, ini ada satu lagi, man taraka waladahu jahilan. Saya ulangin. Man taraka waladahu jahilan kana kullu amalin kullu dzambin amilahu alaihi. Artinya begini, itu bahasa Arab. Ibu nggak paham, bukan orang Arab. Kalau nggak santri nggak paham ini mah. Bapak-bapak nggak paham kalau nggak santri. Jangan cuma baca di Google, di YouTube pakai ceramah, salah semua nanti. Man barang siapa, ibu-ibu dengerin nih ya, yang terakhir nih, terakhir. Udah terakhir berapa kali nih ya? Man siapa, barang siapa taroka yang meninggalkan siman, waladahu anak-anaknya siman, jahilan bodoh agama, nggak ngerti tafsir, nggak ngerti hadis, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti tajwid, nggak ngerti fikih, nggak ngerti tasawuf, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti agama, nggak ngerti halal haram. Terusannya itu, kana kullu dzambin amilahu alaihi, maka apa yang dikerjakan oleh anak yang bodoh, tidak ngerti agama tadi, dia maksiat tiap hari, dia nggak pernah sholat, dia bentak-bentak orang tua, mabuk menjadi kebiasaan, judi online biasa, taruhan main futsal biasa, maka dosanya bocah bodoh tadi nggak dididik agama, nggak dibawa ke pesantren El Huda, maka orang tuanya walaupun mati 1000 tahun tetap dikirimin dosa dari anak-anaknya. Ayo silakan terusin Bapak Ibu membiarkan anaknya nggak ngerti agama. Saya sudah sampaikan, nanti saya mati selesai saya, Pak Kiai Hasyim apa nggak disampaikan di Butet? Sudah, Maulid tahun ini udah saya sampaikan, biar pada pinter agama tapi tetap dablek. Selesai saya udah, tugas saya nyampein sudah. Ustadz hanya nyampein Bu, ibu mau seneng monggo, mau benci monggo, mau nggak cocok monggo. Aku ini udah nggak cocok sama Pak Ustadz, ya silakan. Mau saya nggak maksa kok. Cari yang cocok.
Cuma jangan musuhin kiai, nanti matimu mati kafir. Saya ulangin, jangan musuhin Pak Kiai, nanti matimu mati kafir. Kata orang Tambun bukan kafir, kafir. Pas mangap-mangap gini deh, ngucapin apa? La ilaha, ditarik oleh malaikat, tiada Tuhan selain Allah, tinggal la ilaha, tidak ada Tuhan, matinya kafir. Sebabnya apa? Buncinya pol-polan sama Pak Kiai. Hati-hati loh, saya sampaikan itu hadis loh, bukan saya. Kanjeng Nabi yang dawuh Pak. Maka sama kiai yang resep, punya duku, bawa duku, bawa amplop. Lah orang ke rumah kiai ngutang, ke rumah kiai ngutang Pak Lurah, ke rumah kiai ngutang. Gak gua kepret udah untung loh. Lah ke rumah kiai ngutang. Udah kadang diincen Bu, kan kiai kan terkenal baik ya. Oh kemarin ada 3 orang nenek-nenek jalannya begini-begini. Wah modus itu. Iya modus, model Pak Lurah yang diincer orang. Iya semua warga pengen datang ke sana bawa karung minta beras. Pak Lurah bandar beras apa? Loh itu nggak mendidik. Itu nggak mendidik. Kalau ada yang begitu sekali-kali dibentak, kerja loh. Maka zaman Sayyidina Umar ada orang yang kerjaannya di masjid, dikir jadi Nurul Husna sampai jam 11 siang. Ditanya oleh Sayyidina Umar, bang, abang punya istri, punya anak, punya, kerja. Loh nggak usah kerja Sayyidina Umar, kalau Allah ngasih rezeki maka akan datang rezeki ke saya. Goblok kamu, langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas. Keluar dari masjid, kerja ke pasar. Loh begitu Pak Lurah. Jos bener ini Ustadz satu ini. Iya, mangap-mangap pokoknya dengerin omongan saya. Wong saya nggak bikin-bikin Bu, saya ini nggak bikin-bikin, asli dari hati. Makanya orang ceramah yang keluar dari hati itu yang disentuh hati. Tapi orang ceramah keluar dari mulut yang disentuh kuping. Habis pulang ya udah, apa tadi? Au. Karena keluarnya dari mulut. Tapi kalau keluar dari hati, ini sampai besok pagi, sampai besok masih terkenang-kenang. Iya ya, anak saya kok sekolah mulu ya. Nanti kalau maksiat saya bisa masuk neraka. Dituntun oleh anak-anak kecil besok bapak ibunya. Sujud mulu di masjid, tapi anaknya nggak dididik agama, itu orang tua nggak bakal masuk surga. Dah, mohon silahkan diamalin. Kalau mau, nggak ya nggak apa-apa. Ya kalau di sini sudah ada yang monggo di sini, kalau enggak taruh di Al Huda, enggak usah ke Jawa, mahal. Anak saya pertama di Sarang Rembang 11 bulan 11 tahun. Badru itu belum pulang, 11 tahun belum pulang mondok. Yang kedua Salwa ini baru pulang 6 tahun di Pati Raudhatul Ulum. Ada orang sini apa orang mana itu, saya lupa orangnya. Anaknya dikirim ke El Huda kuat 2 bulan. Padahal keluarganya keluarga Pati itu. Wah di sana ketat Pak Yai, anak saya nggak siap. Ditaruh di El Huda berapa bulan tuh udah keluar itu. Ya itu Allah gitu loh Bu, saya nggak nuduh. Iya anak saya udah selesai di Pati 6 tahun, makanya nasi kucing. Akuannya beli. Kira-kira orang Butet semuanya protes itu. Apaan makan anak saya 2 piring, di sini 1 nasi kucing. Minumnya beli aqua. Nggak pernah protes saya jor pakai duit. Ini nak beli aqua nak. Loh gitu orang tua. Ini tambah orang tua nakut-nakutin anak. Lu jangan ke situ. Bapak lu kan nggak punya apa-apa. Ibu lu aja gelangnya udah habis. Nah mudah-mudahan anak saya yang kedua Pak Lurah minta izin. Ya Pak Lurah sekarang udah siap-siap lah. Dolar Amerika ya. Anak saya insya Allah tahun depan mau berangkat ke Mesir, perempuan. Ya Pak Lurah ya, kalau mau ngongkosin pakai dolar aja ya. Jangan pakai rupiah. Ntar saya telepon kalau mau berangkat. Insya Allah tahun depan mau berangkat ke Mesir di Al Azhar University. Saya pengen jamaah saya di sini ada anaknya 10 kayak 20 keluar negeri nyari ilmu, pulang jangan bawa akhlak luar negeri, tapi bawa akhlak orang Indonesia, ilmu dari luar negeri. Jos. Pengen saya. Warga Satria Jaya ada yang alumni dari Timur Tengah di sini ngabdi di masyarakat. Apa enggak bangga Pak Lurah? Tuh yang kedua, insya Allah
tahun depan ya, nanti dari kedutaan Mesir berangkat insya Allah tahun depan, kalau teman-temannya itu tanggal 27 November ini berangkat. Yang ketiga di Bukit Muria sono, yang pernah ke Muria Kudus, nah itu di bawahnya ada pesantren tahfidz Yambu khusus perempuan, 1 tahun setengah alhamdulillah udah hafal 13 juz Pak Kadus, udah 13 juz. Pengen saya orang Butet sini ada yang hafal Quran Pak, pengen, jangan juz amah mulu, hafal juz tapi alpuket, salak, apa itu cuma minuman. Pengen saya Pak Lurah, orang Satria Jaya Wabil Khusus, orang sini ada yang keluar negeri belajar tapi jangan teroris pulangnya. Pengen saya anak-anak ada yang hafal Al-Quran, pengen untuk membela bangsa dan negara tercinta NKRI. Harga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlis salah wa ahlil ibadah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhurri wad dhalalah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina wa fi kulli syai'in a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa sahil wa barik lana umurana wa la tu'assir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, lindungi pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, lindungi, kasih kekuatan, kasih kesabaran para pejabat bangsa Indonesia, para pejabat mulai tingkat RT sampai presiden. Ya Allah lindungi mereka, kasih kekuatan mereka, kasih kesabaran mereka untuk mengurusi rakyat bangsa Indonesia. Ya Allah jadikanlah presiden baru kami presiden yang amanah, presiden yang amanah, presiden yang amanah, yang mampu mengetaskan kebodohan bangsa Indonesia, yang mampu mengentaskan kemiskinan bangsa Indonesia, sehingga bangsa kita ini ya Allah menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah berkahi bangsa kita, pejabat-pejabat negaranya, TNI-nya, Polri-nya, masyarakatnya semua ya Allah lindungi, lindungi, lindungi ya Allah dari kejelekan urusan dunia, dan besok lindungi dari panasnya api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Adzanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad